memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua pada tanggal 1 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Contoh kasus tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi pada proses penetapan keputusan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, ketidaksesuaian dokumen, kekeliruan dalam verifikasi, serta kelalaian dalam memenuhi prosedur yang berlaku. Dapat menjadi dasar pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, setiap tahapan administrasi harus dilaksanakan secara cermat, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas lembaga. Berdasarkan hal tersebut, sebagai bentuk respon terhadap potensi administrasi hukum yang bersumber dari kesalahan administrasi, disusunlah rangkaian kegiatan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Sistem Pengendalian Dokumen dan Proses Administrasi untuk meminimalisir potensi sengketa hukum di KPU Kabupaten Kapuas atau disingkat dengan Optimus Kapuas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem verifikasi dokumen, penyempurnaan standar prosedur kerja, serta pengelolaan arsip hukum secara lebih tertib, sistematis, dan akuntabel. Saya, Rodi Irawan Ramli, Sarjana Hukum, dan inilah kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan ini mencerminkan nilai berakhlak dalam setiap tahapannya, mulai dari berorientasi pelayanan dan akuntabel melalui penyusunan rancangan yang berkualitas dan sistematis, kompeten dalam menyiapkan pertanyaan, serta harmonis saat berkomunikasi dengan mentor, loyal saat menerima arahan, adaptif dalam menindaklanjuti masukan, dan kolaboratif hingga menghasilkan draft final yang lebih optimal. Pada kegiatan kedua ini berfokus pada penyusunan checklist tahapan penerbitan SK secara sistematis dan terarah, kompeten dalam menginventarisir regulasi, dan akuntabel dengan mengidentifikasi potensi kesalahan administrasi. Berorientasi pelayanan melalui penyusunan checklist yang memudahkan kerja, serta harmonis saat konsultasi dengan atasan, loyal dalam finalisasi dokumen, kolaboratif saat sosialisasi kepada rekan kerja, dan adaptif melalui dokumentasi yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi, saya memulai dengan mengidentifikasi serta mempelajari peraturan dan pedoman teknis sebagai bentuk loyalitas terhadap ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengumpulan data dan dokumen dilakukan secara akuntabel untuk memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan. Melalui analisis prosedur kerja, saya mengembangkan kompetensi dalam menyusun tahapan yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan. Proses ini juga didukung dengan diskusi bersama atasan dan rekan kerja secara harmonis, guna menyempurnakan alur standar prosedur kerja. Hasilnya, tersusun SOP yang adaptif dan kolaboratif, sebagai pedoman kerja yang jelas, sistematis, dan siap digunakan untuk mendukung penerbitan surat keputusan yang lebih tertib dan akuntabel. Dalam menyusun alur tahapan berdasarkan regulasi, kita menunjukkan loyalitas terhadap aturan dan komitmen pada organisasi. Proses mempelajari alur yang disusun menjadi wujud peningkatan kompetensi agar pekerjaan lebih profesional. Melalui diskusi internal, kolaborasi terbangun untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Uji coba lewat studi kasus memastikan pelayanan berjalan efektif dan mudah diterapkan. Dari simulasi, potensi kesalahan diidentifikasi sebagai bentuk akuntabilitas. Catatan perbaikan disusun secara adaptif untuk menyempurnakan proses. Dan akhirnya, laporan hasil simulasi menjadi sarana komunikasi yang harmonis, transparan, dan membangun kepercayaan bersama.
dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, dilakukan identifikasi permasalahan disiplin melalui penelusuran dokumen dan analisis proses kerja secara akuntabel dan transparan. Setiap potensi kesalahan dikaji secara mendalam untuk menghasilkan solusi yang tepat dan berbasis kompetensi. Analisis penyebab kesalahan penerbitan dokumen dilakukan secara mendalam melalui pendekatan analitis dengan mengkaji alur kerja, mengidentifikasi titik rawan kesalahan, serta memahami regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya kompetensi dan ketelitian dalam menghasilkan solusi yang tepat sasaran. Komitmen integritas juga diperkuat melalui kesepakatan tim kecil yang menjunjung tinggi nilai loyalitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Melalui rapat internal, risiko sengketa hukum diantisipasi sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Pembagian tugas yang jelas menciptakan kolaborasi yang efektif, didukung dengan pengawasan atasan dalam suasana kerja yang harmonis dan konstruktif. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara berkala sebagai wujud sikap adaptif guna memastikan setiap proses terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan organisasi ke depan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi standar operasional prosedur verifikasi dokumen sebelum penerbitan surat keputusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Tahapan ini dilakukan melalui penelaahan regulasi, pedoman kerja, serta praktik sebelumnya guna memastikan bahwa SOP yang digunakan benar-benar relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan dokumen yang telah diinventarisasi disertai pengecekan kelengkapan dan keabsahan sebelum pengarsipan. Setiap dokumen diverifikasi secara cermat untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Tahap berikutnya, dokumen diklasifikasikan secara sistematis guna memudahkan pengelolaan dan penelusuran, dengan mengedepankan kesepahaman bersama agar tercipta keteraturan dan keseragaman dalam kerja tim. Dilakukan pemindaian dokumen fisik dan pemberian nama file secara sistematis sesuai standar pengarsipan digital. Langkah ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam penyimpanan dokumen. Dokumen yang telah didigitalisasi kemudian diunggah ke dalam sistem JDIH KPU Kabupaten Kapuas agar tersimpan secara terpusat. Hal ini bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi pihak yang membutuhkan. Penataan dokumen dalam kategori yang terstruktur pada sistem JDIH juga dilakukan secara konsisten sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tertib, administrasi, serta menjaga integritas dokumen kelembagaan. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antara pimpinan dan staf pada setiap tahapan, mulai dari identifikasi, verifikasi, digitalisasi, hingga pengelolaan dokumen, sehingga menghasilkan sistem pengarsipan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penentuan materi sosialisasi yang akan disampaikan. Materi difokuskan pada inovasi checklist dokumen, serta standar operasional prosedur, verifikasi dalam tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Proses ini dilakukan melalui analisis kebutuhan informasi, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi, sehingga materi yang disusun memiliki kualitas yang baik, tepat sasaran, dan mencerminkan nilai kompeten. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan dokumen, data, serta informasi yang relevan sebagai bahan penyusunan materi sosialisasi. Setiap data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjamin keakuratan informasi. Tahapan ini menunjukkan komitmen terhadap nilai akuntabel dalam setiap proses kerja. Materi sosialisasi kemudian disusun dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, seperti ringkasan informasi, serta penjelasan singkat. Penyajian ini bertujuan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan media komunikasi yang lebih dinamis. Hal ini mencerminkan nilai adaptif dalam menyampaikan informasi secara efektif dan menarik.
Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi bersama atasan langsung guna memastikan bahwa seluruh materi yang akan dipublikasikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kebijakan organisasi. Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas, ketepatan, serta akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Setelah materi dinyatakan layak, dilakukan penyebarluasan inovasi checklist dokumen dan standar operasional prosedur, verifikasi melalui media sosial dan media internal agar mudah diakses secara cepat dan luas. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya, seluruh proses sosialisasi didokumentasikan sebagai bukti kegiatan yang mencerminkan nilai loyal dalam menjaga tertib administrasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemantauan terhadap respon serta pemanfaatan informasi yang telah dibagikan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi guna perbaikan ke depan. Tahapan ini mencerminkan nilai kolaboratif karena melibatkan berbagai masukan dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas, sosialisasi, serta memastikan keberlanjutan inovasi yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini dilakukan secara matang, sistematis, dan berbasis pada tujuan serta indikator kinerja yang jelas sebagai wujud nilai kompeten dalam setiap langkah kerja. Selanjutnya, dilakukan penentuan indikator atau aspek yang akan dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi. Indikator ini disusun secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencerminkan nilai akuntabel dalam memastikan penilaian yang transparan dan tepat sasaran. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan dokumen pelaksanaan kegiatan sebagai bahan utama monitoring. Proses ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keabsahan data. Sebagai bentuk komitmen terhadap nilai loyal kepada organisasi, monitoring kegiatan kemudian dilakukan secara langsung dan berkelanjutan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dengan tujuan menghasilkan output yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal. Setiap hasil monitoring dicatat secara sistematis sebagai bahan evaluasi. Proses ini dilakukan secara objektif dan konstruktif, tanpa menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya perbaikan bersama yang mencerminkan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, dilakukan penyusunan laporan hasil evaluasi berdasarkan data dan temuan yang telah dihimpun. Laporan disusun secara analitis dan mampu memberikan rekomendasi yang relevan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, mencerminkan nilai adaptif. Sebagai tahap akhir, laporan evaluasi disampaikan kepada pimpinan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik sebagai wujud nilai kolaboratif. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menyiapkan draft laporan aktualisasi yang akan dikonsultasikan kepada mentor. Penyusunan dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan sesuai kaidah penulisan sebagai wujud nilai kompeten. Selanjutnya, dilakukan penentuan waktu konsultasi melalui komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan nilai harmonis dalam menjaga hubungan kerja yang kondusif. Proses dilanjutkan dengan penjelasan isi laporan secara jelas dan terstruktur sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan agar informasi mudah dipahami dan memperoleh umpan balik yang tepat. Selanjutnya, masukan dan arahan dari mentor diterima dengan sikap terbuka sebagai bagian dari penyempurnaan laporan, mencerminkan nilai adaptif. Setiap masukan dicatat secara sistematis sebagai bahan perbaikan, sebagai bentuk komitmen terhadap nilai loyal dalam menindaklanjuti arahan. Sebagai tahap akhir, dilakukan perbaikan laporan sesuai arahan mentor. Kegiatan ini mencerminkan nilai kolaboratif sebagai hasil kerjasama dalam menghasilkan laporan yang lebih baik, akurat, dan sesuai harapan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas selaku mentor dari peserta latsar atas nama Dodi Irawan Ramli memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjudul optimalisasi sistem pengendalian dokumen dan proses administrasi untuk meminimalisir potensi sengketa hukum di KPU Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini memang merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan tertib administrasi dan memperkuat pengendalian dokumen. Saya melihat adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam meminimalisir potensi kesalahan yang dapat berdampak pada sengketa hukum. Peserta juga menunjukkan sikap profesional, terbuka terhadap masukan, serta mampu bekerja secara kolaboratif yang menunjukkan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan. Saya pribadi berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi satuan kerja di KPU Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLT Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi Optimus Kapuas. Kegiatan ini dinilai mampu memperkuat aspek teknis dan hukum, khususnya dalam pengendalian dokumen dan proses administrasi yang lebih tertib dan sistematis. Saya melihat adanya kontribusi nyata dalam meminimalisir potensi sengketa hukum melalui peningkatan ketelitian dan kepastian prosedur. Harapannya, inovasi ini dapat terus diterapkan dan menjadi bagian dan peningkatan kualitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas. Terima kasih.